Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Syahidin Arifin. Eh, Kemudian saya di sini akan menjelaskan dan juga mendemonstrasikan hasil dari rangkaian saya, di mana yaitu ada rangkaian LPF, kemudian ada rangkaian HPF, dan juga ada rangkaian BPF dan juga komparator sebagai proyek UAS, sistem instrumentasi elektronik. Oke, jadi yang pertama terkait dengan input LPF atau rangkaian LPF, yang dimana LPF itu atau dalam kata lainnya sebagai low pass filter, yaitu eh, rangkaian yang berfungsi untuk menyaring input sinyal menjadi eh, hanya rangkaian dengan berfrekuensi rendah saja yang bisa lolos eh, ke tahap berikutnya, yaitu atau dalam kata lain adalah noise filtering, di mana noise yang biasanya datang noise dari frekuensi tinggi akan difilter dan hanya digunakan low pass filter, low passnya saja atau frekuensi rendahnya saja. Eh, Kemudian LPF ini atau low pass filter ini adalah rangkaian elektronik yang dirancang khusus untuk meluluskan sinyal berfrekuensi rendah di bawah batas tertentu dan juga meredam atau memotong sinyal berfrekuensi tinggi di atas batang tersebut. Eh, Terus dari hasil simulasi yang ditampilkan berikut, saya menggunakan input LPF dengan parameter sebagai berikut. Maaf, saya stop dulu. Oke. Dengan parameter sebagai berikut, resistor sebesar 1K, kemudian kapasitor 150 mikrofarad. Kemudian output itu dimasukkan ke dalam frekuensi response dan terlihat ketika di simulate grafiknya akan terjadi grafik seperti berikut, yang dimana rangkaian sudah berhasil untuk memfilter eh, noise yang ada pada frekuensi tinggi gitu. Jadi ini sudah berhasil. Kemudian eh, yang berfrekuensi tinggi akan di-cut pada titik sekian. Ini lurus seperti ini. Jadi yang diambil itu hanya bagian frekuensi rendah, itu sekitar 1 sampai 1000 kilohertz sampai 1000 hertz, ya 1000 hertz ya. Terus ini gunanya ya peran krusial untuk mendapat output sinyal yang diharapkan, karena untuk menyaring noise pada frekuensi tinggi yang mengganggu informasi utama dan juga menghaluskan tegangan riak pada proses penyarahan arus dan mencegah fenomena aliasing pada konversi sinyal analog ke digital. Kemudian lanjut ke HPF ya. Rangkaian HPF ini tidak jauh berbeda dalam bentuk rangkaian daripada LPF, di mana HPF ini cuma LPF tapi dibalik gitu ya. Jadi di mana kalau di LPF itu adalah resistor dulu, maka di HPF itu kapasitor terlebih dahulu, baru kemudian diikuti oleh resistor. Kemudian untuk HPF parameternya sebagai berikut. eh, Voltnya 5 volt dengan 500 Hz frekuensinya. Kemudian eh, resistor 10.000 ohm dan kapasitansinya 0,15. Kemudian ketika dilakukan simulasi,
eh, emang mohon maaf sebelumnya jika simulasinya grafiknya terlihat aneh, yang dimana seharusnya grafik terlihat eh, memfilter frekuensi rendah yang dimana grafik itu akan bergerak dari bawah ke atas dari nol, oh, maaf maksud saya dari minus kemudian eh, terus naik sampai ke titik nol, 0,0 begitu. Namun di sini Proteus saya kurang paham nih kenapa, tapi secara grafik jika diperhatikan lebih lanjut di sini eh, gainnya itu ada 100 kemudian turun ke nol yang dimana itu eh, sebenarnya hasilnya mungkin sama saja yang dimana ini dibalik gitu ya grafiknya. Seharusnya eh, dari minus ke nol tapi ini dari atas ke bawah gitu ya jadi berkurang gitu. Dan ketika frekuensinya sudah lebih dari 1000 Hz maka akan tidak akan dilakukan filtering lagi oleh eh, high pass filter ini. Jadi low frekuensinya akan terfilterisasi pada bagian pertama dari 1 sampai 1000 Hz. Kemudian setelah itu hanya frekuensi tinggi yang digunakan saja. Untuk simulasinya ya seperti ini. Eh, kemudian lanjut ke BPF, di mana BPF ini secara gampang itu adalah gabungan dari LPF dan juga HPF digabungkan menjadi satu rangkaian. Untuk parameternya saya menggunakan parameter yang sama dengan kedua eh, kedua rangkaian sebelumnya, di mana pada C3 atau kapasitor satu ini pada rangkaian BPF saya menggunakan 150, kapasitansinya 150, kemudian dengan resistansi 1000 ohm yang dilanjutkan dengan resistor kedua yang saya ambil dari HPF itu 10.000 ohm dengan kapasitansi 0,15. Kemudian untuk inputnya sebagai berikut dengan volt 5 volt frekuensi 100 Hz. Lalu untuk hasil grafik di sini eh, sebenarnya cukup sama ya. Walaupun memang grafiknya ini terbalik, tapi secara umum grafik BPF itu ketika eh, dia akan menyaring filter dari low frekuensi seperti LPF dan juga memfilter high frekuensi seperti dari eh, HPF gitu. Jadi grafiknya kurang lebih ketika seharusnya itu dari minus kemudian naik sampai ke titik nol, kemudian dia akan mendatar, lalu akan menurun kembali. Tapi dari grafik yang sudah yang grafik yang disajikan ini terlihat bahwa grafik menurun dari grafik yang dimulai dari angka 50 menurun ke nol atau mungkin bisa diartikan sebagai dari sama saja seperti minus 50 naik ke nol kemudian sedikit stabil di bagian nol sini sedikit bertemu titiknya di sini nol kemudian menurun tajam kembali ke minus 80 begitu. Jadi secara gampangnya BPF itu adalah gabungan dari LPF dan juga HPF gitu. Kemudian untuk komparator. Oh ya, kemudian untuk BPF ini sendiri berfungsi sebagai rangkaian yang dirancang khusus untuk meloloskan gelombang sinyal yang berada dalam rentang pita frekuensi tertentu, sekaligus meredam seluruh sinyal yang berada di bawah batas frekuensi rendah maupun di atas batas frekuensi tinggi. Eh,
diperoleh dengan mengkombinasikan struktur HPF dan juga LPF secara cascade atau membentuk jaringan filter agar membentuk sebuah jendela frekuensi kerja. BPF memegang peranan krusial untuk mendapatkan output sinyal yang diharapkan karena mampu mengisolasi atau satu saluran frekuensi spesifik di tengah padatnya spektrum sinyal radio. Jadi ini bisa digunakan untuk memfilterisasi eh, frekuensi spesifik yang ingin kita dapatkan, misal pada rentang 100 sampai 300 Hz. Jadi di di luar batas itu tidak akan dimasukkan ke dalam hasil output akhirnya begitu. Fungsi BPF kurang lebih seperti itu. Jadi dia bisa memfilter eh, bagian frekuensi-frekuensi yang tidak diinginkan pada batas bawah dan juga batas atas. Kemudian lanjut eh, yaitu rangkaian yang terakhir komparator. Di sini saya sudah membuat rangkaian komparator eh, dengan op-amp 741 begini. Dengan parameter sebagai berikut. Ini saya kasih eh, variabel resistor atau potensiometer, kemudian resistor 1000 ohm, kemudian resistor 10.000 ohm, di sini 100 ohm, dan di sini saya beri eh, power minus 12 dan plus 12 volt. Di sini juga sama. Kemudian ini ada DC generator dan di sini ada DC voltmeter. Oke, ketika simulasi dijalankan seperti ini, maka lampu akan menyala dan eh, fungsi dari komparator itu sendiri berhasil untuk dijalankan gitu. Yang dimana fungsi dari komparator ini yaitu membandingkan nilai dari input pada apa namanya pada power dibandingkan dengan output dari op-amp. Gitu. Jadi ketika di sini minus, maka di sini akan menjadi plus gitu atau diperkuat. Kalau kita naikkan, di sini tegangannya juga akan semakin berkurang ya. Kalau kita turunkan, tegangannya akan semakin naik. Tapi kalau kita turunkan sampai ke plus, maka tegangan di sini akan menjadi minus, bro. Jadi emang di istilahnya dibalik loh. Kalau secara penjelasan spesifiknya, komparator adalah sebuah konfigurasi yang berfungsi untuk membandingkan dua level tegangan pada terminal input, lalu menghasilkan output berupa tegangan saturasi tinggi atau rendah berdasarkan tegangan mana yang lebih besar. Bekerja dengan memanfaatkan penguatan loop terbuka yang sangat tinggi dari sebuah op-amp atau IC seperti LM741, di mana perbedaan tegangan sekecil apapun terminal input pembalik atau inverting akan langsung memaksa tegangan output melompat ekstrim menuju batas cat daya positif atau negatifnya. Jadi ini kalau seperti itu tadi yang saya eh, jelaskan, kalau yang di sini resistansinya dikurangi dari potensiometer, maka akan mendapat 10 volt itu sudah dikurangi dari resistor input inputnya, maka di sini akan dibalik menjadi batas maksimal dari plus 10 volt ini menjadi negatif negatif 7 itu setelah dari resistor gitu. Nah, kalau kita naikkan menjadi minus, maka di sini akan IC LM741-nya ini akan membalik atau mengubah dari angka yang minus ini menjadi tegangan yang positif gitu. Jadi tegangan ini akan menyalakan lampu gitu. Semakin kita naikkan resistansinya,
maka di sini tegangannya akan semakin meningkat ya, walaupun tidak sesignifikan itu, tapi tetap memiliki perbedaannya di sini. Oke, Oke, mungkin dari saya cukup sekian untuk penjelasan proyek saya untuk UAS, proyek akhir dari sistem instrumentasi elektronik. Saya Bagus Yadin Arifin, saya mohon pamit undur diri. Saya mohon maaf apabila dalam pengerjaan saya kurang rapi ataupun dalam mengucapkan kata-kata yang tidak berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.